Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah ceramah dari seorang dus yang cukup viral, cukup dikenal, ya, Dus Miftah. Miftah, siapa namanya ya? Miftah Habibur Rahman kalau nggak salah ya. Miftah Maulana Habibur Rahman atau siapa gitulah. Ya. Kami tahunya Miftah gitu aja ya. Jadi sebenarnya membahas Miftah ini juga nggak ada habisnya kaum muslimin. Akan tetapi kalau tidak kita bahas, si Miftah ini cukup berbahaya bagi kaum muslimin ya. Karena ceramah-ceramah si Miftah ini banyak sekali yang ngawur sekaligus sesat dan menyesatkan ya. Contohnya ceramah yang satu ini kaum muslimin, coba kita simak videonya. Nah, lucu meneh pas ngaji haule bawa pas buluh kali Kiai Marzukini. Rampung ngaji kula diseneni kali Kiai Hasib Kiai. Miftah rene, wedi kula. Waduh, duka iki. Gege ana sing salah iki. Aku gelo karo awakmu. Loh, napa Kiai? Wonten dawuh, aku gelo karo awakmu. Lah pripun Kiai? Ngaji sak jam mok belas ora misuh ki kepiye? Nah kaum muslimin, apa yang disampaikan oleh si Miftah ini nggak ngerti ya. Apakah memang itu benar adanya atau itu cuma karangan si Miftah saja. Kalau memang benar ya apa yang disampaikan si Miftah ini bahwa Kiai Hasib itu dia kecewa dengan si Miftah karena ngaji nggak ada misuhnya, itu berarti Kiai Hasib itu kiai yang goblok ya, goblok. Kiai yang bodoh ya. Masa iya ngaji kok mau dicampur sama misuh? Orang ngaji nggak ada misuhnya malah kecewa. Ini kan kiai goblok namanya, ya. Yang nggak terima sama kami, kalau Kiai Hasib kami sebut goblok, ya silakan komentar sesukanya, ya. Misuh itu kan jelek, ya. Masa misuh kok jadi kebanggaan? Justru disuruh mencampur dengan pengajian. Apa nggak goblok namanya kiai yang seperti itu, ya? Goblok gitu, ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Kiai Hasib, aku batin jadokno miso aku mau. Dancuk aku. Saya itu sering ngomong dancuk itu dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai kalimat dancuk diakui oleh Malaysia. Wong sakniki semuanya diaku-aku kalih Malaysia. Reok diaku Malaysia, Pak. Batik Malaysia, keris Malaysia. Satu saat bisa jadi dancuk dianggap milik Malaysia. Makanya hari ini saya pertahankan supaya tidak diakui oleh Malaysia. Hidup dancuk. Coba kaum muslimin ya. Yang mau diambil itu apanya dari orang-orang seperti Miftah ya. Dan kalau benar kata si Miftah seperti Kiai Hasib tadi, yang mau diambil itu apa dari orang-orang yang seperti ini kaum muslimin? Dari orang-orang yang katanya penceramah, katanya dai, katanya pimpinan pesantren, tapi seperti itu kaum muslimin. Coba. Misuh. Ya. Perkataan kotor. Misuh itu perkataan kotor kaum muslimin. Ya. Apakah pantas kemudian ketika kita mengaji, kita berbicara masalah syariat Islam, kita berbicara tentang sejarah Islam, kemudian kita selipi dengan kata-kata yang kotor? Coba. Bukankah yang seperti itu namanya mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil? Wala talbisul haqqo bil batil. Nggak boleh mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Berbicara tentang syariat Islam, kita berbicara tentang kemuliaan. Ya. Berbicara tentang kemuliaan agama Islam dan kaum muslimin. Sementara misuh itu adalah mengeluarkan perkataan yang kotor. Ya. Sementara perkataan yang kotor itu dilarang di dalam agama Islam. Nggak boleh. Nggak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan kotor itu nggak boleh. Ini ngaji yang katanya berbicara tentang syariat Islam, ya, pengajian, kok bisa 1 jam pengajian nggak ada misuhnya, kemudian kiainya kecewa? Apa nggak kiai goblok itu namanya? Coba, ya. Sementara pengajian itu, apalagi pengajian yang namanya pengajian umum, itu kan didengarkan dengan banyak orang. Tidak menutup kemungkinan di sana ada anak-anak yang akan mendengarkan dan kemudian mencontoh apa yang dikeluarkan dari mulut sang penceramah tersebut.
Seandainya penceramah tersebut mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, kemudian diikuti oleh anak-anak, ya, anak-anak generasi kelompoknya si Miftah, mau jadi apa kemudian umat Islam ke depan nanti dari kelompoknya si Miftah ini? Hah? Misuh, dijadikan kebanggaan. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ya, sehingga pantaslah kalau si Miftah ini kemudian di ceramah-ceramahnya itu banyak yang miso. Bahkan kemarin baru kita bahas belum lama ya. Ada solawat dari si Miftah. Ya. Solawat saja dicampuri dengan perkataan-perkataan yang kotor seperti ini kaum muslimin. Coba kita simak lagi videonya kaum muslimin. Tuku bawang kleru mrico wis kepacut sayang mong dianggap Semarang kaline budet sing disayang matane sing disayang tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi amit-amit bocah saiki burung ijab wis wani ngeloni burung ijab salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Tuh kaum muslimin ya, apa ya pantas sih kaum muslimin solawat seperti itu ya, ditambah-tambah dengan syair-syair, ditambah dengan perkataan-perkataan yang ya kita dengar sendirilah tadi ya, yang matanya picek, yang belum menikah sudah kumpul kebo ya, itu dimasukkan ke dalam lirik-lirik yang katanya untuk mengiringi solawat. Naudzubillah min dzalik, la ilaha illallah ya, rusak ya. Tapi apakah ini kemudian akan dikatakan bahwa ajarannya 100% sunnah Rasul kaum muslimin? Karena si Miftah ini kan selalu berbangga dengan NU ya. Sementara kemudian Kiai NU yang besar mengatakan bahwa ajaran NU 100% sunnah Rasul. Yang nggak NU neraka. Kalau ada orang yang nggak NU masuk surga ditolong orang NU. Naudzubillah min dzalik. Apakah orang-orang NU yang seperti ini kaum muslimin? Ya, seperti si Miftah, seperti Kiai Hasib yang akan menolong orang-orang yang nggak masuk surga dan dia masuk surga karena dia NU, sementara yang dia lestarikan, yang dia ingin jaga hanya karena itu katanya kearifan lokal, misuh-misuh. Apakah dengan misuh-misuh tersebut dijamin surga kemudian? Hah? Ya Allah, ya mbok ya mikir lah ya, orang-orang NU yang berani mengatakan selain NU masuk neraka, NU sudah agama, selain NU salah semua. Ngaca, lihat orang-orang seperti ini. Hah? Lihat orang-orang seperti ini. Ya. Masa keburukan ingin dilestarikan dengan alasan kearifan lokal? Hah? Pantaslah kemudian ada acara si Ikdam sama-sama dosnya, dos Ikdam ya, sambil reokan ya, perempuan joget-joget ditonton sama ya, namanya di tempat hiburan ya, ditonton sama ratusan mata, perempuan nggak nutup aurat joget-joget di hadapan laki-laki, bahkan di hadapan dos Ikdam ya, sambil solawatan. Apakah kemudian yang seperti itu dikatakan kearifan lokal? Sehingga harus dilestarikan, dicampur baurkan dengan syariat Islam supaya terlihat yang seperti itu, oh itu baik, itu meskipun seperti itu tetap sholawat. Sekalian nanti itu wanita-wanita penghibur itu sambil mereka menghibur pria-pria hidung belang sambil sholawatan. Hah? Supaya apa? Supaya syar'i. Ya Allah, koplak ya. Coba kita lihat video si Ikdam ya, yang menonton acara apa itu namanya. Perempuan joget-joget, nggak nutup aurat, ditonton, kiainya nonton di depannya, si dosnya ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal tahulah bagaimana hukum melihat aurat lawan jenis yang non mahram ya. Kalau nggak ngerti berarti ya sama. Itu tadi goblok tadi ya. Kita simak videonya kaum muslimin.
Bayangkan kaum muslimin, seandainya seluruh perbuatan, seluruh perkataan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sudah menjadi kebiasaan mereka, kemudian harus dilestarikan dengan alasan kearifan lokal, ini akan jadi apa syariat Islam? Hah? Akan jadi apa? Berapa banyak itu yang ada pakaian, ada perkataan yang bertentangan dengan syariat Islam? Apakah kemudian akan terus dilestarikan dengan alasan ini adalah kearifan lokal? Ya, termasuk kemarin waktu di Demak kebanjiran. Itu ada yang nyembelih kambing kendit untuk tumbal. Apakah yang seperti itu persembahan untuk setan seperti itu disebut kearifan lokal yang harus dilestarikan? Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi memang nyatanya banyak yang seperti itu kaum muslimin. Ya, dan pelakunya ya kita tahu lah, meskipun mereka ini berpakaian kiai, seperti seorang ustadz, mungkin panggilannya juga kiai, gus, ustadz, akan tetapi melakukan kesyirikan dengan alasan itu kearifan lokal, masang sajen, larung sesaji, itu kearifan lokal, padahal itu persembahan untuk setan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dan kita kembali apa yang dikatakan si Miftah tadi, bahwa perkataan buruk, ya, misuh-misuh itu kata dia kearifan lokal yang harus dipertahankan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 148. Di sana Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man dzulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk, ya, yang diucapkan secara terang-terangan kecuali orang yang dizalimi, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Kalau orang terzalimi, dia mengeluarkan perkataan-perkataan buruk yang mungkin itu umpatan, yang mungkin itu sumpah serapah, ya, termasuk mungkin miso, itu masih bisa dimaklumi, artinya dalam keadaan dia itu terzalimi, ya. Akan tetapi orang yang pengajian, ya, dan Kiai Hasib tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengajian orang yang ceramah nggak misuh malah kecewa. Ya Allah, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kelompok-kelompok yang seperti ini, ya, yang jelas-jelas terang-terangan mereka mengaku mereka ini adalah orang NU, ya, dan NU 100% ajarannya sunnah Rasul. NU pasti masuk surga, selain NU masuk neraka, selain NU salah semua, NU sudah menjadi agama. Dan yang membela orang-orang seperti itu dikatakan itu oknum apanya? Itu tokoh besar, itu kiai, ya, tokoh besar. Kalau oknum harusnya kalian tindak. Ini oknum tapi tetap diorbitkan, dilestarikan, dihormati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita beserta anak cucu kita dijauhkan dari kelompok-kelompok yang seperti ini. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.